Alamak, taruh tenda nikahan di mana ini, hamburan ini, sirkuit kah, taruh tenda kawinan ini, aduh, di mana ini, keterpa angin terbang mobat mabit. Kadrun memang otaknya terbalik. Genangan air di sirkuit Mandalika, mereka bilang itu azab untuk Presiden Jokowi dari Tuhan. Sungguh tidak masuk akal cara berpikirnya mereka. Padahal azab dari Tuhan yang sebenarnya itu adalah robohnya tribun penonton Formula E. Itu adalah azab dari Tuhan untuk Pak Anies Baswedan. Waktu gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada genangan air di beberapa titik di sirkuit sana. Lalu Kadrun dan oposisi bilang apa? Mereka bilang itu adalah azab dari Tuhan untuk Pak Jokowi. Dan kemarin telah terjadi badai besar yang berhasil merobohkan sebagian atap tribun Formula E. Lalu Kadrun dan oposisi bilang apa? Itu ujian untuk Pak Anies Baswedan. Kadrun memang otaknya terbalik. Genangan air di sirkuit Mandalika, mereka bilang itu azab untuk Presiden Jokowi dari Tuhan. Sungguh tidak masuk akal cara berpikirnya mereka. Padahal azab dari Tuhan yang sebenarnya itu adalah robohnya tribun penonton Formula E. Itu adalah azab dari Tuhan untuk Pak Anies Baswedan. Selain azab, robohnya tribun penonton Formula E juga adalah peringatan dari Tuhan kepada Pak Anies Baswedan bahwa Formula E banyak persoalannya. Ada aroma-aroma korupsinya di sana dan azab dari Tuhan kalau proses pengerjaan yang terlalu buru-buru dengan menggunakan sistem kebut semalam, hasilnya tidak akan baik dan nyaman. Para pendukung Anies Baswedan bangga sirkuit Formula E adalah proyek paling cepat di dunia. Tapi sayangnya, proyek yang cepat itu ternyata konstruksi bangunannya tidak kuat. Dan faktanya yang terjadi adalah kemarin, sebagian atap tribun penonton itu ambruk. Bersyukur ambruknya atap tersebut sebelum pergelaran balapan Formula E, sehingga tidak memakan korban jiwa. Andai saja ambruk saat ada penonton, maka ini akan membuat malu Indonesia dan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Dan bisa-bisa Indonesia tidak dipercayakan lagi untuk menjadi tuan rumah untuk event-event internasional. Nah, jadi begini pemirsa Kanal Timur. Kadrun itu, otak mereka sempit dan tidak mampu berpikir secara rasional dan juga tidak mampu berpikir dengan menggunakan akal sehat. Ketika ada suatu peristiwa buruk yang terjadi, mereka selalu kaitkan kalau ini azab dari Tuhan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berpikir jernih dan secara logis, hujan ketika pergelaran MotoGP di Mandalika itu hal yang biasa. Terus ada genangan air di aspal sirkuit Mandalika setelah hujan reda. Ya, itu hal yang biasa. Peristiwa alam yang biasa saja. Itu bukan azab dari Tuhan. Dan sangat tidak cocok kalau itu dihubung-hubungkan dengan azab dari Tuhan untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Begitu juga dengan robohnya tribun penonton Formula E di Jakarta. Itu hal biasa yang tidak bisa kita kaitkan dengan, itu karena azab dari Tuhan. Terjadinya angin besar yang kemudian merobohkan tiang tribun Formula E. Ya, salah satu faktornya adalah tiang itu yang tidak kuat juga. Terlepas dari apa yang sudah saya bilang tadi di awal, yang mana saya hubungkan dengan robohnya tribun penonton Formula E dengan azab dari Tuhan itu hanyalah candaan saja. Karena saya tentu menilai peristiwa robohnya tribun itu karena ada peristiwa alam di situ. Angin besar yang tidak kita duga sebelumnya. Tapi kalau saya bilang proyek pembangunan Formula E itu ada aroma-aroma korupsinya di sana,
yang mungkin saja ada betulnya. Selepas pergelaran ini, semoga KPK bisa memanggil pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut. Tapi kita tidak bisa kaitkan ini semua dengan azab dari Tuhan. Dan yang terakhir, semoga balapan mobil listrik itu bisa sukses diselenggarakan. Karena kalau sampai gagal, maka akan merusak citra dan nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Dan juga Pak Anies Baswedan sendiri, selaku Gubernur DKI Jakarta, yang selama ini getol sekali ingin menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan Formula E. Dan secara politik ini akan menjegal Pak Anies bisa lolos jadi calon Presiden 2024, pilihan oposisi dan kadrun sekeluarga. Maka mudah-mudahan Formula E ini bisa diselenggarakan dengan baik, bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa membuat hati dan perasaan Pak Anies itu bangga. Walaupun setidaknya Pak Anies gagal dalam membangun ibu kota negara DKI, gagal menuaikan janji-janji kampanyenya, setidaknya Formula E ini kalau berhasil bisa mengangkat citra seorang Anies Baswedan. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia tahu kalau Anies Baswedan itu adalah gubernur yang memang tidak mampu bekerja dan tidak bisa bekerja dan memang tidak tahu apa-apa. Selain hanya pencitraan-pencitraan dan lobby-lobby sana-sini yang tidak jelas. Anies Baswedan begitu ngebut ingin supaya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sayangnya, Anies tidak mampu menjual prestasinya. Kalau kita mau sandingkan dengan, atau kita mau membahas tentang JIS, ya JIS ini kan sebenarnya sudah dari gubernur-gubernur terdahulunya. Sehingga saat ini Anies hanya melanjutkan saja. Anies sudah diberi kemudahan untuk melanjutkan JIS itu. Begitu juga dengan Formula E. Formula E ini kan bukan hanya sepenuhnya adalah karya Anies, tapi ada orang-orang yang ikut terlibat untuk mensukseskan pergelaran Formula E ini. Bukan tidak mungkin, Presiden juga ikut kecimprung dalam persoalan Formula E ini. Bahkan salah satu petinggi Nasdem, Ahmad Saroni, kalau tidak salah namanya itu juga lagi meminta BUMN supaya menjadi sponsor di Formula E. Ya syukurlah sampai saat ini sudah ada beberapa brand-brand lokal yang ikut mensponsori Formula E. Ya mudah-mudahan saja Formula E bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa atau mengharumkan nama baik Indonesia di dunia internasional. Sekian dan terima kasih.